Baik. Untuk pendengar radio Segantis Tungguan di mana saja berada yang dapat menjangkau siaran kami di hari ini di acara talk show atau wawancara bersama rekan-rekan dari Satuan Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia atau Polres ya, Polisi Resort Lahat. Dan kok saya aneh nih, nggak kayak biasanya ngobrol-ngobrol sama Bang Wery, Bang Dadik, kayaknya akrab banget. Jadi suasananya kayak ini. Itu di Bang Wery. Agak lain suasananya Bang Wery. Pemain baru. Baru. Jadi masih adaptasi dulu Bang. Iya. Kalau di tahun yang lalu, tahun 2019, Anda mendengarkan suara Kasat Lantas Bang Rio Dwi Artah ya. Sekarang ini kasatnya baru dan silakan diperkenalkan untuk hari ini ada siapa di sini. Ya, selamat siang. Selamat siang, baik. Terima kasih Bang Ade, rekan-rekan pendengar radio Segantis Tungguan FM. Iya. Jadi kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi saya sebagai Kasat Lantas yang baru mungkin memperkenalkan diri dulu Bang Ade. Iya. Jadi nama saya Adriansa SESIK. Saya resmi menjabat sebagai Kasat Lantas sekitar 3 bulan yang lalu, menggantikan teman saya, dating saya juga si Rio yang harus melanjutkan tugas ke Banyu Asin. Di Banyu Asin sekarang ya. Ya. Jadi kalau saya ini sebenarnya agak kurang pede kalau ke radio ini karena suara saya ini agak cempreng. Mudah-mudahan pendengar radio Segantis Tungguan ini menikmati suara saya. Iya. Ya. Dan inilah Kasat Lantas baru Bung AKP Adriansa SIK yang sudah hadir di studio, yang pastinya ini orang paling ganteng nih di Satlantas. masih ada ya. Masih ada ya. Kanit Regiden, ada Kanit Turjawali saya, penguasa jalan. Penguasa jalan. Kalau ini Ibda Adi Chandra, Kanit Turjawali saya. Jadi yang mengawaki kegiatan Turjawali. Betul. Jadi Turjawali itu ya. ada kepanjangannya Bang Ade. Turjawali itu pengaturan. Kemudian J-nya itu penjagaan, Wal-nya itu pengawalan, kemudian I-nya itu patroli. Jadi beliau ini banyak tugasnya sebenarnya, Kanit Turjawali. Tapi kok kayak namanya kejawa-jawaan gitu ya, Turjawali. Turunan Jawa Wali Songo. Mantap. Jadi enak, maksudnya gampang diingat gitu. Iya. Singkatan itu ya. Kalau beliau ini Kanit Regiden. Iya. Jadi yang mengawaki kegiatan kepolisian yang ada di Samsat. Iya. Kemudian Satpas SIM. Nah, jadi diawaki oleh beliau Ibda Malau. Pak Ibda Malau. Kalau ini abang saya ini udah wah. Dari zaman Radio Lolita di stasiun dulu, terus udah. Karena ownernya dulu itu satu dusun dari Medan. Oke. Ya. Bang Adrian dan juga Bang Malau, kemudian Bang Adi, saya panggil abang-abang ini karena memang semuanya pakai pakaian tugas. Pakai lengkap nih. Asal jangan dipanggil om-om aja. Kalau Bang Adrian manggil saya Mamang, bingung saja. Tapi betul Bang, semua dari kepolisian itu mungkin karena akrab, biar suasananya akrab, kekeluargaan, panggilnya semuanya Mamang gitu ya. Betul, biar lebih akrab ya. Betul. Dan itu ada satu program juga PDK gitu ya. PDK, Bang Wery, berapa bisa cukup nggak ke sini di belakang? Itu udah disiapin pakunya tuh. Kelebarannya, waduh sayang sekali. Baik, nggak apa-apa. Nanti maksud saya kalau di belakang situ ada background gitu loh. Panjang boleh. Bang Wery di sini aja, di dalam ada spanduk. Ada spanduk Bang. Oke, Bang Adrian, kita santai aja ya. Iya. Yang pastinya kita ngobrol-ngobrol dan ini ada kamera. Mungkin nggak perlu sadar kamera ya. Ini bukan CCTV, tapi untuk live dan
Makanya tadi saya ngeliat ini sebenarnya Bang Ade. Oh cuman Bang Ade yang di-shoot ini kan, kami nggak di-shoot. Ternyata Gitu. kami. Oh ini, kali ini apa namanya megapikselnya gede mas, jadi Iya. terang banget gitu. Iya. Iya, terang banget tuh ya. Dan baik untuk hari ini, jujur bang, Ya. kita ini kedatangan tamu begitu datang surat kemarin dari Bang Wedi, bang kita bakal talk show. Nah, talk show di radio gitu ya. Iya. Dan memang sepertinya kalau biasa talk show kita udah biasa sih. Iya. Cuman ini kok hadir dengan kasatnya sendiri, bahkan dari jajaran-jajaran petinggi di Satlantas. Ini ada apa nih kira-kira? Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Ya, baik. Terima kasih Bang Ade. Jadi memang spesial untuk hari ini kami berikan yang terbaik untuk Tuan FM Ya. bersama dengan masyarakat yang menikmati radio Segatis Tungguan. Memang ini khusus, kami buat khusus karena hari ini kami ingin mensosialisasikan tentang lalu lintas, kemudian juga mungkin masyarakat kami sampaikan bahwa nanti Selasa nanti tanggal 22 September 2020 Iya. inilah adalah hari puncak perayaan ulang tahun Lantas yang ke-65. Tanggal 22 September. 22 September. Ya, Selasa depan, Selasa hari Lantas depan. itu Iya. ya. Ya. Oke, dan ada hari ulang tahun berarti ada kegiatan ini. Ya, pastinya ada kegiatan. Kegiatannya apa? Jadi rangkaian kegiatan kami untuk menyambut hari ulang tahun lalu lintas. Ada beberapa kegiatan yang sudah kami siapkan. Iya. Kami mulai dari hari ini, kemudian berakhir nanti tanggal 21 atau hari Senin. Iya. Jadi ada beberapa kegiatan, antara lain talk show yang sudah kita laksanakan tadi pagi, kemudian kita lanjut lagi di Radio Segatis Tungguan Iya. ini. Iya. Kemudian besok nanti akan ada kegiatan kami dengan anak-anak yatim. Kemudian dilanjut dengan kegiatan pembagian modem gratis kepada anak-anak kurang mampu. Karena sekarang masih dalam kondisi pandemi, Iya, jadi iya. masih banyak yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah melalui online. Ini yang kami coba bantu. Ini sekitar 50 modem yang akan kami bagikan untuk kegiatan. Kemudian ada nanti hari Sabtu lagi pembagian sembako kepada masyarakat Iya. yang terdampak pandemi COVID-19. Iya. Nah, kemudian kami sisipkan ini Bang Ade untuk pembagian sembako nih. Nanti bagi masyarakat Kabupaten Lahat yang kedapatan tertib berlalu lintas menggunakan kelengkapan pribadi maupun kendaraan, kemudian tertib protokol kesehatan menggunakan masker, jaga jarak, ini akan kami berikan reward berupa sembako. Nanti akan kami berikan juga. Kemudian ada pembagian masker, kemudian juga nanti ada bantuan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Ini yang beberapa rangkaian kegiatan yang akan kami laksanakan menjelang hari puncak ulang tahun lalu lintas. Oke. Dan itu maksud tadi dengan modem itu modem internet gitu ya? Ya, modem internet. Jadi menunjang untuk murid, siswa-siswi untuk melaksanakan kegiatan WFH dari rumah. Ya. Itu dibagikan langsung door to door atau memang per sekolah atau gimana? Ya, baik, jadi nanti ada beberapa siswa yang sudah kami datakan. Kemudian khusus untuk hari Jumat besok, ini ada perwakilan 10 orang yang sudah kami pilih. Itu akan kami panggil dan akan kami bagikan langsung. Kemudian sisanya ini akan kami bagikan door to door dengan data yang sudah kami peroleh dari Dinas Pendidikan. Mantap sekali. Yang pastinya ada kegiatan sosial, bakti sosial seperti pembagian sembako, kemudian ada juga peduli pendidikan, dan satu lagi mungkin ada juga peduli dengan lalu lintas. Ya. Oke, itu sekitar pembuka ya. Dan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol yang lainnya. Saya ke ke Bang Malau. Kayaknya nanti ngantuk kayak gini. Ya, selamat siang Bang Malau. Selamat siang Bang Ade. Saya tahunya itu kantor Samsat ya. Betul Bang Ade, kantor Samsat. Oke, kantor Samsat itu tugasnya apa aja sih Bang?
Saya udah tahu sih, cuman mungkin ada teman-teman yang belum tahu dari pendengar. Silakan. Jadi selamat siang untuk para pendengar setia radio Seganti Setungguan. Iya. Jadi di sini saya sebagai Kanit Reiden menjelaskan bahwa untuk Samsat itu di bidang pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, di kantor itu di situ satu atap pelayanan yang di situ ada kepolisian, ada Dispemda, ada dari pihak bank dan ada dari pihak jasa raharja. Itu yang ada di Samsat itu Pak, yang di situ melayani pembayaran kendaraan ataupun pajak kendaraan bermotor. Bang Ade, demikian Bang. Oke, jadi berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Dan saya dengar sekali kemarin waktu ada Pak Gubernur ya, Pak Haji Herman dulu hadir ke Lahat. Dan salah satunya itu ada program yang disampaikan kepada masyarakat tentang perpanjangan gratis atau gimana? Pemutihan, ya betul. Dan itu memang dilaksanakan juga di Lahat. Jadi Bang Ade, jadi sekalian mensosialisasikan. Jadi di masa pandemi Covid ini, jadi pemerintah Provinsi Sumsel di sini gubernur kita, jadi memang betul mengeluarkan pergub masalah pemutihan ataupun keringanan pajak. Jadi di sini pergubnya memberikan pembebasan sanksi bunga pajak. Sanksi bunga pajak. Ya, sanksi bunga pajak ataupun denda pajak. Denda pajak. Dan di sini juga ada pemutihan BBN. BBN balik nama, biaya balik nama gitu. Biaya balik nama. Jadi di situ diringankan tanpa ada biaya pemutihan untuk BBN-nya. Dan di sini kami jelaskan untuk pemutihan pajak tadi itu diberikan keringanan hanya denda atau bunga, namun untuk pajaknya tetap masih dibayar. Contohnya Bang Ade, kita mati pajak 2 tahun, jadi kalau untuk pajaknya 2 tahun itu masih dibayar, namun untuk denda ataupun bunganya itu dikasih keringanan tanpa dibayar. Begitu Bang Ade, masalah pemutihan. Jadi bukannya pemutihan itu keseruannya gratis gitu. Nih saya punya ini nggak bayar lagi gitu, langsung bayar. Langsung balik awal lagi gitu, enggak ya? Jadi begini Bang Ade. Jadi yang dibayar apa tuh? Jadi hal itu kita lihat dari pergub yang dikeluarkan oleh gubernur kita. Apa bunyinya? Memang betul. Kalau tidak salah dulu memang ada pemutihan membayar setahun ke depan. Jadi yang lainnya putih semua. Nah, jadi kita mengacu ke pergub yang dikeluarkan oleh gubernurnya, khususnya Provinsi Sumatera Selatan, Bang Ade. Begitu Bang Ade. Ya. Dan ini berlaku mulai Agustus kemarin ya. Jadi Bang Ade, pemutihan ini semenjak dimulainya 1 Agustus. 1 Agustus. Dan pada saat pembukaan pemutihan oleh gubernur, jadi memang pada saat itu gubernur menyampaikan untuk pemutihan di bulan Agustus tanggal 1 sampai tanggal 30. Namun di situ Pak Gubernur bilang akan dianep. Jadi setelah dianep, rupanya pemutihan masih berlaku dari 1 September sampai tanggal 30. Jadi untuk sekarang masih berjalan pemutihan sampai tanggal 31 Agustus. Demikian Bang Ade. Jadi September. Oh, saya ulangi. September ya. Tanggal 31 September Bang Ade. Ya, Bang Ade. Jadi intinya selama ini masih berlaku 1 Agustus sampai 31 September ya. Dan sekarang berarti masih berlaku kan? Betul Bang Ade, masih Bang. Oke, dan antusias dari masyarakat sendiri gimana, Bang Marlon? Jadi kalau kita lihat ada program dari gubernur ini, memang kita lihat secara kasat mata untuk masyarakat sendiri memang sudah banyak yang membayar pajak, karena dalam hal dikeluarkan pergub ini masyarakat merasa terbantu yang mungkin kemarin-kemarinnya mungkin lalai atau lupa dalam membayar pajak. Ada program ini bisa membantu untuk keringanan denda pajaknya sendiri, Bang, itu Bang Wade. Jadi memang
ini program ditunggu-tunggu ya, Bang benar. Andri ya. Ini kan untuk sedikit saya tambahkan, betul, Bang Andi, tadi mungkin Pak Gubernur juga sedikit meringankan, bertujuan untuk meringankan dan membantu masyarakat, terutama yang kurang mampu, yang terdampak dengan COVID-19. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi ini memang benar-benar memukul semua sektor. Ya, jadi memang tujuan dari Pak Gubernur adalah membantu masyarakat yang kurang mampu. Jadi kepada masyarakat yang mungkin mendengar radio Seganti Setungguan bahwa program pemutihan pajak dan PBN 2 ya dari pemerintah provinsi ini masih terus berlanjut sampai tanggal 31 September. Dan baik, ini berbicara dengan satuan lalu lintas ya. Ini banyak sekali yang pastinya bertemu dengan kepolisian dan juga polisi-polisi dan penjaga-penjaga jalan di jalan raya. Penjaga jalan. maksudnya gini Bang, seperti pagi-pagi itu kan ada strong point gitu kan ya. Untuk itu kan maksudnya untuk biar menjaga kemacetan, biar lancar, bisa terurai. Jadi maksud saya, mohon maaf sebenarnya, gue salah kata ya. Penjaga jalan, jalannya dijaga. Jalannya emang kemana Bang Adi? Ini memang mungkin beda. Kalau bahasa Sulawesi yang masalah Oke. Dan untuk teman-teman pendengar semuanya, yuk kita ngobrol-ngobrol di sini. Dan Anda bisa telepon saya di 085377949099 seperti biasa untuk nomor teleponnya. 085377949099. Mungkin ada yang berkaitan dengan satuan lalu lintas, dengan Satlantas, dengan lalu lintas. Anda mungkin ketemu dengan apa kendala, atau mungkin saat ini Anda ingin membayar pajak tapi nggak tahu gimana caranya, apa sih syarat-syaratnya, dan juga ya mungkin motor nih di rumah gitu ya, di rumah nggak jalan-jalan karena memang udah lama sekali belum bayar pajak, jadi takut gitu ya. Nah, jadi kita kembali ke Bang Malau. Bang Adi, ini suatu kesempatan sekali untuk bisa mensosialisasikan kebijakan dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum kita ke Bang Adi, kalau Bang Adi banyak sekali yang saya mau nanya sebetulnya. Dia sudah siap untuk ditanya. Sudah siap ya. Oke. Ini yang berhubungan dengan jalan gitu ya, kalau Bang Adi ya. Kalau ini dengan kendaraannya Bang Malau. Oke, Bang Malau, kira-kira kriteria dari kendaraan-kendaraan yang bisa diperpanjang untuk pajaknya gimana yang sudah mati? Jadi Bang Ade, perlu kami jelaskan di sini untuk masyarakat yang membayar pajak yang ditanyakan masalah kriteria. Mungkin untuk kendaraan dari komponen kendaraan mungkin harus lengkap, Pak. Jadi komponen harus lengkap, mungkin dari kaca spion ataupun jangan sampai memakai knalpot brom. Jadi gitu. Apabila masih ditemukan hal itu, mungkin dalam perjalanan mau ke Samsat aja mungkin nanti kena tilang karena hal itu sudah melanggar lalu lintas. Ditilangnya sama Pak Adi. Jadi di sini kami jelaskan juga Bang Ade untuk pembayaran masalah pajak tadi. Mungkin masyarakat yang mau membayar pajak datang saja ke kantor Samsat, dan menyiapkan persyaratan-persyaratan seperti STNK asli dan KTP asli. Dan kalaupun pajaknya mau ganti STNK, mungkin di situ harus menyiapkan syarat-syarat tambahannya fotokopi BPKB dan cek fisik kendaraan. Cek fisik kendaraan yang intinya kendaraannya harus datang karena itu dicek 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali harus dicek fisik, begitu Bang Ade. Jadi misalnya kendaraan kita mati pajak nih udah bertahun-tahun, udah lama, terus dalam keadaan mati nih. Terus ini ada program ya, programnya cuma 1 bulan. Nih terus kendaraan ini belum hidup atau misalnya dalam keadaan mati atau gimana, bisa diperpanjang surat-suratnya Bang Malau? Kalaupun kendaraan itu sudah waktunya belum ganti STNK,
Tidak jadi masalah Pak, jadi datang aja ke pelayanan hanya membawa STNK asli dan KTP asli. KTP asli. Terkecuali kalau memang dia waktunya 5 tahun ganti STNK, kendaraannya mengalami kerusakan di suatu tempat, itu kami bisa bantu. Mungkin anggota bagian cek fisik bisa mendatangi ke tempat masyarakat tersebut untuk pengambilan nomor rangka nomor mesinnya, begitu Bang Ade. Oke, begitu ini sekali ya. Banyak sekali misalnya kebijakan dari Bapak Gubernur ini, dan tentu saja ini merupakan satu program begitu meringankan untuk meringankan masyarakat. Tentunya ini bisa menghidupkan kembali yang kendaraan-kendaraan yang sudah mungkin tidak layak lagi. Dan baik, itu kendaraan yang pastinya untuk Anda semuanya, kalaupun misalnya mati pajak, jangan lupa untuk untuk saatnya memperpanjang kendaraannya. Dan ini sebetulnya kalaupun deretannya banyak sekali ya Pak Bang Andren ya, dari satuan lalu lintas ini ada tilang, ada SIM, kemudian ada apalagi banyak sekali. Sebenarnya nanti kita bisa urai lah, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di di suasana yang lain, dan ini berkaitan dengan HUT, lantas, dan Samsat tadi ya, tentang perpanjangan pajak kendaraan bermotor. Jadi gini, Bang Ade, sedikit saya tambahkan. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Lahat, jadi yang mungkin kendaraannya bukan kendaraannya sih, pajaknya yang sudah mati, mungkin takut, ya kan? Jadi tidak perlu takut kepada seluruh masyarakat. Silakan segera mengurus ke Samsat. Nanti kami akan bantu dan akan kami permudah untuk pengurusan di masa pemutihan saat ini. Jadi jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu apakah kebijakan Pak Gubernur ini akan dilanjutkan atau hanya sampai bulan ini. Jadi silakan saja, nggak usah takut. Jadi kita saat ini polisi berusaha untuk merubah paradigma yang ada di masyarakat sekarang, bahwa kami ini sahabat masyarakat, bukan musuh masyarakat. Jadi jangan takut, kalau kita memang tidak salah jangan takut. Kita justru takut karena kita punya kesalahan. Namun apabila kita kesalahan, ya kita gentle, kita mengakui dan kita rubah itu. Oke. Dan ini kita berbalik dengan dengan pertanyaan yang satu. Kalau strong point Pak, ini langsung aja mumpung ada Pak Kasatnya, strong point ya. Pagi itu masih ada ya, walaupun di suasana libur sekolah kayak gini. Ya baik, jadi karena ini menyangkut dengan urusan jalan. Itu maksudnya. Maksudnya lah saya kan izin dulu. Bangga Pak. Sengaja ini Bang Ade saya ajak semua ini. Ini panglima saya nih. Jadi strong point itu apa sih? Itu banyak sekali. Ini bahasa kepolisian agak banyak juga sih ya. Silakan Bang Ade. Oke, selamat siang Bang Ade dan rekan-rekan pendengar Radio Segadis Tunggal. Jadi untuk strong point itu kita melaksanakan kegiatan pengaturan arus lalu lintas baik pengguna R2 maupun R4 di titik-titik yang telah ditentukan, seperti Simpang 4 Pasar Pematang, Pos Pasar Lama, Kejaksaan, Simpang Bayangkara. Dan kami juga menghimbau untuk pengguna R2 dan R4 patuhilah peraturan lalu lintas, dan setiap ada pelanggaran, baik itu yang tidak menggunakan helm atau knalpot brong, pasti kami tindak. Jadi himbauan untuk pengguna R2, gunakanlah helm berstandar SNI dan jangan menggunakan knalpot brong. Knalpot brong dan helm SNI. Jadi yang lainnya nggak SNI nggak apa-apa.
Yang jelas untuk SNI itu ada spion juga harus pakai Pak. Spion gitu. Bang Adi juga harus pakai spion. Oh gitu ya. Jadi kalau Bang Adi ketemu di jalan nggak pakai spion, jangan salahkan kalau ditilang. Waduh, alhamdulillah kalau itu nggak apa-apa. Yang paling utama itu apa itu Bang Adi? Yang paling utama yang disorot di apa namanya oleh polisi lalu lintas, nih melanggar nih, kejar gitu kan? Nah, kira-kira. Jadi untuk pelanggaran kasat mata itu yang jelas helm. Ya, helm ya. Helm. Jadi helm itu memang untuk digunakan sebagai pelindung. Jadi yang pelanggar yang paling kasat mata ya benar-benar helm. Jadi Helm, setiap ya. pengendara harus wajib menggunakan helm. Oke, walaupun nggak syarat-syarat yang nggak lengkap, pakai helm aman gitu ya. Kita sebagai petugas kita nggak tahu dia nggak pakai surat, tapi kita Betul. adanya nggak Betul. pakai helm itu kan jelas banget pelanggar ini. Iya, oke. Dan ini tambahan ada satu lagi sekarang, pakai masker gitu ya. Ya, jadi sekarang untuk zaman sekarang pandemi ini harus menggunakan masker. Terus sekarang juga kita lagi ikut operasi justisi. Betul. Operasi justisi yang kemarin dari Kapolres ya, itu penegakan pergub dan perbup. Pergub dan pergub, betul. Protokol kesehatan. Oke, mungkin nanti di sisi lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan kegiatan yang mungkin dari Binmas ya, Pak Hedi ya. Nah, oke. Dan Pak Adi, Bang Adi dari Kane Turjawali ya. Turjawali berarti tugasnya selalu di jalan dan itu seperti BM atau petugas Polantas gitu ya, polisi lalu lintas yang ada di jalan-jalan. Itu berarti dewa pengawasan Pak Adi ya. Dan itu yang dipesankan ke ke polisi yang berjaga di maksudnya berjaga lagi saya bingung ya mau menyebutnya. Itu yang dipesankan apa ke anggota Pak? Yang jelas untuk ke anggota berikan pelayanan terbaik pada pengguna jalan dan utamakan keselamatan diri. Ya, gitu. Dan untuk pelanggar untuk pengguna lalu lintas sendiri mungkin ada yang disampaikan oleh Pak Adi. Untuk pengguna lalu lintas dengan adanya pandemi ini mohon untuk kesadarannya. Pertama, patuhi protokol kesehatan dan gunakan helm dalam mengendarai kendaraan R2 dan safety belt bagi kendaraan R4. Jadi patuhi peraturan lalu lintas, jangan sampai ada pelanggaran. Terus apabila dilakukan penindakan jangan marah, karena ini kan memang tugas kita untuk pertama menegur, terus melakukan tindakan. Oke. Dan saya masih ingat Pak, setiap ada operasi itu ada 7. Ya. 7 mungkin bisa lebih ya. 7 pelanggaran yang dianggap melanggar dengan kendaraan. Kira-kira masih berlaku? Masih Bang. Masih ya. Masih. Jadi seperti main HP, kemudian nggak pakai helm gitu ya. Melanggar arus. Terus bonceng lebih dari batas maksimal. Terus kayak main HP bonceng 3 dan juga melawan arah gitu ya. Oke. Dan itu masih berlaku terus ya, walaupun nggak operasi mosi, nggak operasi mosi. Pikir, wah sampai tanggal 5 nih aman. Jadi gini Pak Ade, Bang Ade, jadi sedikit saya tambahkan terkait dengan kegiatan kepolisian khususnya di Satuan Lalu Lintas. Jadi kami itu memiliki beberapa tahapan dalam melaksanakan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum. Kalau di lalu lintas tentunya ini bagian dari Pak Adi Chandra tadi, bagian penegakan hukum itu tentunya penilangan Bang Ade. Namun kegiatan kami itu tentunya seperti yang saya sampaikan tadi ada tahapan. Tahapan pertama itu adalah preemptif, kegiatan preemptif, preventif, kemudian represif. Nah, kemudian apa sih preemptif itu apa kegiatan di situ? Nah, kegiatan preemptif di sini misalnya seperti sosialisasi, himbauan. Ini kan setiap hari kami laksanakan. Betul. Mungkin masyarakat juga bisa melihat, mendengar, menyaksikan kegiatan yang kami laksanakan seperti public address. Kemudian strong point, sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ini tentu bagian dari kegiatan yang dinamakan preemptif. Kemudian
apa preventif. Preventifnya apa kegiatan preventif? Kegiatan preventif di situ ada patroli yang disampaikan tadi, ada pengaturan, ada penjagaan, seperti strong point. Betul. Itu bagian dari kegiatan preventif kami. Kemudian yang terakhir adalah represif. Represif inilah kegiatan penindakan terakhir yang harus kami laksanakan apabila kegiatan preventif ini tidak diindahkan oleh masyarakat. Tentu kami harus melakukan penindakan. Tentunya ini untuk siapa? Untuk masyarakat juga, karena kalau kami tidak melakukan ini tentu nanti semakin banyak nanti korban yang akan ada. Karena kalau di bagian kami lalu lintas ada dinamakan laka lantas. Ini berawal dari pelanggaran, diawali dari pelanggaran. Makanya terjadi laka lantas. Makanya sebelum terjadi laka lantas kami berusaha untuk mencegah dari awal, tidak ada pelanggaran. Misal Pak Ade, yang kami maksud itu menerobos lampu merah. Ini kan rawan terjadinya laka lantas. Sudah tahu lampu merah masih diterobos, tiba-tiba yang dari arah yang berlawanan lampu hijau. Inilah kan ini rawan. Ini awalnya kan dari pelanggaran, menerobos lampu merah. Human error. Nah, ini kan hal-hal yang harus kami laksanakan, harus kami benar-benar harus kami tegakkan. Demi siapa? Untuk masyarakat juga. Begitu kira-kira Pak. Jadi jangan sampai nanti masyarakat, oh Pak saya ditilang terus kata dia kan. Nah, sementara masyarakat ini sebenarnya tidak tahu kenapa sih ada polisi cuap-cuap tiap hari ribut-ribut dengan dengan mobil public address, ya kan? Sebenarnya ini bagian dari kami untuk kegiatan sosialisasi, himbauan kepada masyarakat. Ya kan seperti itu. Kemudian kami seperti disampaikan oleh Bang Ade tadi, jaga di jalan, patroli, kemudian strong point. Ini kan bagian pentahapan dari kami semua untuk masyarakat. Nah, tindakan terakhir adalah penilangan. Penilangan ya. Itu kira-kira Pak. Oke, Pak Kasat bisa ditambahkan kira-kira penyebab dari kecelakaan itu apa, Bang? Ya baik, jadi dari ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya laka lantas, seperti human error tadi. Human error satu, kemudian faktor jalan ini juga sangat berpengaruh. Faktor jalan. Iya, jalan. Makanya kami stakeholder kami itu ada dari dinas PU, Pekerjaan Umum. Ini menjadi stakeholder kami karena dan ini sangat berhubungan ya. Iya, karena ini sangat berhubungan dengan laka lantas yang menjadi faktor. Kemudian ada juga yang dinamakan cuaca. Cuaca biasanya hujan. Ini jalanan jadi licin. Ini kan menjadi faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya laka lantas. Kemudian kondisi malam hari gelap. Ya. Iya. Kita kalau mungkin Bang Ade mungkin bisa jalan-jalan malam. Ini kan rata-rata penerangan di mungkin kalau di Kota Lahat ini mungkin masih agak lumayan masih agak lumayan untuk penerangan. Tapi kalau sudah bercahaya, ya kan. Tapi kalau kita sudah mulai keluar dari Kecamatan Lahat, ini penerangan agak minim. Ini yang terus kami koordinasikan dengan stakeholder kami agar ini bisa membantu untuk melaksanakan pencegahan terjadinya laka lantas. Terus satu lagi Pak Ade, ini ada yang bertanya kepada saya. Teman bertanya kepada saya, Pak, ini lampu traffic light di Simpang Kejaksaan atau di Simpang Pasar Lematang katanya, lama baru bisa difungsikan, artinya bisa aktif kembali merah, kuning dan hijaunya. Saya sampaikan bahwa mungkin ini kepada masyarakat juga semua, bahwa untuk terkait dengan rambu-rambu lalu lintas itu adalah ranah dari Dinas Perhubungan. Ya kan? Jadi jangan sampai nanti masyarakat berpikir kalau traffic light polisi lalu lintas nih yang harus ini. Bukan. Ini agak sedikit keliru. Jadi kami sampaikan juga di sini bahwa untuk rambu-rambu lalu lintas adalah ranah dari Dinas Perhubungan. Kami hanya menyampaikan kepada Dinas Perhubungan berkoordinasi di titik-titik ini mungkin bisa ditaruh rambu A, rambu B, rambu C. Ini yang berwenang adalah Dinas Perhubungan. Untuk permintaan kemudian satu lagi Bang Ade. Silakan. Apa itu? Jadi kami sampaikan di kesempatan ini terkait dengan traffic light. Ini kan kalau kita
berdiri di traffic light Simpang Kejaksaan, ini kan sering terjadi pelanggaran. Pelanggarannya itu apa di situ yang sering sekali terjadi? Ini banyak yang robos lampu merah. Ini sangat, iya. Saya aja pernah kan. Iya. Tapi udah hijau. Iya. Jadi kan di traffic light itu ada warna hijau, ada warna merah, ada warna orange. Jadi masyarakat jangan sampai keliru. Hijau itu jalan. Kita bisa jalan, kemudian merah itu berhenti di garis yang sudah ditentukan. Kalau kuning cepet-cepet gitu. Cepet-cepet ya. Cepet-cepet berhenti maksudnya. Ya, kalau orange ini biar masyarakat juga mungkin bisa paham sedikit. Kalau orange ini berarti kita sudah mulai mengurangi kecepatan. Ya, kita mulai mengurangi kecepatan, kemudian merah kita berhenti. Bukan berarti orange itu kita tambah cepat. Banyak saya lihat begitu dia lihat orange tambah kecepatannya ditambah. Pas dia lewat di traffic light sudah merah. Ini yang agak rawan terjadi itu Pak Ade. Oke, terima kasih untuk keterangannya dan penerangannya. Dan selama menjadi kasatnya ini udah baru berapa bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. Iya. 3 bulan udah termasuk dengan operasi musi Patuh Musi kemarin ya? Iya. Nah, itu gimana signifikan dengan perbandingan dari yang kemarin, tahun-tahun kemarin itu? Ya, baik. Dari hasil ya. Dari hasil keseluruhan ya. Betul. Dari hasil keseluruhan untuk pelanggar lalu lintas di operasi Patuh kemarin ini ada penurunan. Pak Ade, kalau bisa kami lihat secara umum ya. Namun walaupun dia menurun, namun dari pelanggar ini kebanyakan masih anak di bawah umur. Ini paling ini paling banyak yang kami temui ini anak di bawah umur. Jadi kesempatan kali ini juga kami sampaikan kepada masyarakat, terutama yang memiliki anak, pada orang-orang tua, agar lebih menjaga anaknya, menyayangi anaknya. Kita sayang kepada anak bukan berarti kita memberikan dia peluang untuk melaksanakan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama pelanggaran lalu lintas. Kita sayangi anak kita jaga. Kalau memang dia belum cukup umur untuk membawa motor, saya pikir kita orang tua tidak perlu memberikan dia motor dulu. Mungkin bagaimana trik dan cara dari orang tua untuk melindungi anaknya ini. Demikian. Oke, terima kasih. Dan untuk pendengar juga yang tidak sempat untuk mendengarkan hari ini, mungkin karena kesibukan-kesibukan Anda bisa menyaksikan live dari kegiatan talk show HUT Lalu Lintas ke-65 Satlantas Polres Lahat ini di FB atau Facebook ya. Facebooknya Dinas Komunikasi dan Informatika atau Dinas Kominfo ya. Dan terima kasih untuk yang sudah like dan share di kegiatan ini. Ini bisa nonton langsung, udah bisa mendengar langsung. Bahkan ada teman-teman kasih salam untuk Pak Kasat ya. Ini ada siapa nih? Bang Elan Setiawan. Bang Elan. Karena ini apa namanya tuh? Teman-teman kita semua ya. Juga ada Fajar, Aswi, Darta dan teman-teman lainnya. Yang pastinya terima kasih juga untuk yang sudah like. Dan saat ini sudah pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Ada waktu 5 menit lagi saya kasih untuk Pak Kasat karena mungkin ini banyak sekali kegiatan dalam rangka hari HUT-nya. Dan terima kasih sudah hadir di studio atas waktunya. Ini saya hargai sekali. Untuk itu silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat dan menghimbau kepada masyarakat yang berkaitan dengan lalu lintas. Baik, terima kasih Bang Ade. Jadi di dalam rangka HUT Lantas yang ke-65 ini, saya Kasat Lantas Polres Lahat menghimbau kepada seluruh masyarakat pendengar setia radio Seganti Setungguan agar mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi kendaraan kelengkapan pribadi maupun kendaraan sebelum melakukan atau menggunakan kendaraan itu. Kemudian di masa pandemi ini kami juga menghimbau agar masyarakat Kabupaten Lahat lebih patuh lagi dan mentaati protokol kesehatan. Mudah-mudahan
Kamsetip Carlantas di Kabupaten Lahat ini aman dan tertib, kemudian masyarakatnya juga sehat. Demikian Pak Ade, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Kasarlantas, selamat ulang tahun. Yang pastinya ulang tahun di tahun ini begitu sederhana ya, dan masyarakat sekali nggak tahu, nggak seperti tahun kemarin. Itu ada milenial of itu ya. Kan main dekor itu ya ramai sekali. Dan ini benar-benar menyentuh ke sosial ya. Dan ini tentu karena berkaitan dengan masa pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan bisa lebih baik. Amin. Terima kasih Bang Ade. Terima kasih untuk Pak AKP Adrian SESIK dan juga selaku Kasarlantas Lahat, kemudian Bang Malau dari Samsat. Izin kalau hadir saya mungkin saya bulan ini bayar pajak. Tapi udah di kondisi pada adik aman. Maksudnya udah nggak sulit deh. Betul nggak sulit kok. Iya, nggak sulit ngurus pajak ya. Jadi jangan segan juga untuk masyarakat. Dan Bang Adi yang pastinya terus aman di jalan. Dan terima kasih juga, selamat ulang tahun untuk Lantas. Juga terima kasih untuk Pak Kapolres Lahat, AKBP Ahmad Gusti Hartono SIK yang pastinya betul giat sekali ya dengan Kabupaten Lahat. Yuk kita pamit untuk itu, Bang Adrian. Ya. Silakan untuk pamit. Terima kasih untuk masyarakat pendengar setia Radio Sekantis Tungguan. Kami Satuan Lalu Lintas Polres Lahat mengucapkan terima kasih dan mohon doa semoga kami lalu lintas bisa melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.